Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut ini adalah video pendampingan individu kedua saya yang bertemakan diskusi visi dan prakarsa perubahan bersama kepala sekolah, dewan guru, dan staf tata usaha serta beberapa orang siswa. Adapun alur diskusi itu akan dibuka secara langsung oleh Ibu Erni Melati Sari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan selaku pengajar praktik angkatan ke-8. Kemudian analisis visi sekolah itu dilakukan oleh saya sendiri, Vera Omarisa, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan ke-8. Yang terakhir itu adalah penguatan dan penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Erni Melati Sari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan selaku pengajar praktik angkatan ke-8. Kegiatan pembukaan pendampingan individu 2 dibuka langsung oleh Ibu Erni Melati Sari dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Beliti. Berikut ini adalah diskusi analisis visi sekolah dan prakarsa perubahan. Selamat menyaksikan. Yang nanti untuk melihat visi sekolah yang nanti Bapak dan Ibu diharapkan untuk mendiskusikan bersama-sama dengan Bu Vera selaku pemandu diskusinya. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian juga mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah tentang prakarsa perubahan. Itu yang nanti akan menjadi clue ya Bu Vera. Jadi bagian yang keempat itu adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan dengan menselaraskan visi misi sekolah tadi yang kita sebut dengan prakarsa perubahan, dan nanti Bu Vera bisa lakukan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu guru di sini sebagai sekolah penggerak juga. Tentu sudah melaksanakan apa-apa hal yang mengarah kepada kurikulum merdeka yaitu ya, dan filosofi Gajah Dewantara. Nah itu nanti Bu Vera akan didokumentasikan sebagai bagian dari aksi nyata Bu Vera. Kemudian sebelum kita tutup nanti ada refleksi dan penguatan. Demikian. Sebelum saya serahkan pada Bu Vera, Bapak dan Ibu, izinkan saya memberikan semacam awal sebagai bahan dari langkah kita melakukan kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam proses pendidikannya, Bu Vera selaku calon guru penggerak itu telah belajar membuat visi misi dalam proses pembelajaran daring dengan instruktur dan fasilitator. Ya. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid, karena calon guru penggerak disiapkan sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin sekolah. Karena nanti setelah dia selesai nih Bu, dia tidak lagi ikut tes cakep Bu Nasti, dia langsung mendapatkan sertifikat calon kepala sekolah setelah lulus dari program CGP ini, program guru penggerak ini. Makanya tujuannya adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan yang dianjurkan filosofi KAD dan kurikulum merdeka, dan juga pemimpin sekolah. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran ini, maka Bu Vera harus bisa membuat visi misi dan diselaraskan nanti dengan sekolah di tempat dia tentunya di SMA Negeri Muara Beliti. Ya. Bapak dan Ibu kepala sekolah yang kami hormati, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses pembelajaran Bu Vera sebagai calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah ini agar bisa berpihak pada murid. Ya, tentunya ini diharapkan ada muridnya juga nih aturannya Bu Vera, rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Ya, nanti disusul muridnya ada apa? Karena ada kalimat umpan tentang muridnya juga, boleh ya Sur? Ya, boleh. Tapi Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu semua, meskipun ini bagian dari pembelajaran Bu Vera, kami mengharapkan bahwa kegiatan ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena itu menjadi refleksi kita bersama, dan nanti prakarsa perubahannya memang harus dilaksanakan Ibu. Jadi tadi saya dengar jelas, ini Yonian yo, aku cece begitu.
Jadi ini Yonian Bapak dan Ibu, bukan CC. Jadi walaupun menjadi bagian pembelajaran dari Ibu Vera sebagai calon guru penggerak, tapi proses pendiskusian visi misi ini adalah nanti untuk diselaraskan dengan visi sekolah. Nanti kegiatan yang dibuat dalam rangkaian perubahan prakarsa perubahannya itu nanti mau didokumenkan Bu Vera menjadi bagian aksi nyata yang akan nanti Bu Vera tampilkan di Loka Karya TV nanti. Apa-apa yang akan dibuat tentunya sebagai sekolah penggerak tentunya udah tahu kemana yang bisa bagus. Jadi Bapak dan Ibu, saya mengharapkan kegiatan diskusi ini semuanya aktif untuk merumuskan dan mendiskusikan visi misi yang nanti akan dibantu oleh Ibu Vera. Demikian. Kami tadi dari sekretariat semuanya aktif dan benar-benar bersemangat seperti Bu. Kayak rapat biasa itu yang dipimpin oleh kepala sekolah. Jadi mindsetnya udah terbentuk, kita memang harus melakukan perubahan, prakarsa perubahan. Demikian pengantar yang dapat saya lakukan. Marilah kita melihat, menyimak dan aktif secara bersama-sama untuk ikut terlibat dalam diskusi yang dipimpin oleh Bu Vera tentang visi dan prakarsa perubahan. Demikian dulu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Vera kami persilakan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mau datang di pendampingan individu 2 dari saya, di mana ini sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Di sini tadi sudah disampaikan sedikit oleh Ibu Ermi bahwa tema kita hari ini adalah tentang visi sekolah prakarsa perubahan. Nah, di sini tujuan kita adalah melihat apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid atau belum. Terus apakah ini sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan. Biasanya kalau misalnya suatu visi sekolah itu biasanya banyak harapan yang kita inginkan itu ada di dalam visi sekolah kita ini. Maaf Ibu, saya pikirin ya Ibu. Di sini kita akan melakukan diskusi bersama tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan. Baiklah, di sini ada tugas dan peran diskusi. Di sini tadi ada Ibu Erni Melati Sari sebagai moderator, terus saya sendiri sebagai pemandu diskusi. Kemudian ada peserta diskusinya itu terdiri dari kepala sekolah, rekan-rekan guru dari sekolah kita dan staf TU serta beberapa anak-anak kita. Terus selanjutnya di sini sebelum kita lanjut ke visi dari sekolah, kita diskusi lebih lanjut lagi tentang visi dan prakarsa perubahan. Di sini saya akan menampilkan video oleh puisi yang dibuat oleh Bapak Insinyur Soekarno tentang Aku Melihat Indonesia. Saya harap semuanya, Bapak Ibu, anak-anak ya, kita nonton sebentar video tentang Aku Melihat Indonesia. Aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lalu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat padang-padang padi yang menguning, menghijau.
Kita tepuk tangan dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin kalau saya pribadi ketika mendengar puisi ini merinding. Jadi Bapak Soekarno itu memang benar-benar Indonesia. Semuanya Indonesia. Sama seperti kita, ya kan? Tujuan kita menjadi guru seperti apa? Kita tidak terlepas dari namanya murid, murid, dan murid. Mungkin samalah seperti Bapak Soekarno-Hatta. Terus saya lanjut lagi dari puisi tadi. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang bisa apa sih makna kandungan yang tersimpan, pesan yang ada di makna puisi tersebut. Mungkin ada salah satu teman-teman kita, boleh saya minta pendapatnya tentang makna puisi. Atau anak-anak juga boleh, nak? Boleh, silakan berpendapat. Apa sih makna utama dari puisi tadi? Iya, nggak apa-apa Ibu. Kita kan di sini sifatnya diskusi ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nanti dari beberapa pendapat kan bisa kita gabungkan untuk mencari suatu kesepakatan. Oke. Baik, Indonesiaku. Saya nyampil ini masalah, jadi tidak begitu konsen tapi ya dikit-dikit. Indonesiaku karya Soekarno. Nah, kita tahu bahwa Pak Karno adalah pelopor kemerdekaan. Betapa perjuangan beliau bersama Bung Hatta bagaimana memperjuangkan bahwa biar rakyat Indonesia itu bisa merdeka, terbebas dari penjajah. Nah, di sini Indonesiaku jadi bukan seolah ya, Pak Karno itu menyerahkan hidup dan matinya itu hanyalah untuk Indonesia. Apapun akan dipertaruhkan demi Indonesia. Itulah, jadi Indonesia itu sudah menjadi, bukan saya seolah-olah terus ngomong, Indonesia itu bagi Pak Karno itu sudah menjadi miliknya. Jadi harga mati bahwa saya harus berjuang apapun, lahir batin, nyawa taruhannya, saya harus berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kalau di sini mungkin untuk kejayaan Indonesia. Di sini arti dari kata Indonesiaku itu secara umum. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada teman-teman yang mau nambahin lagi? Oke, Bu Wit, silakan. Kekayaan dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Iya, terima kasih Ibu ya. Jadi kita tarik kesimpulan aja. Makna dari puisi itu mungkin salah satunya seperti kata Ibu lagi, saking kecintanya Bapak Soekarno-Hatta tentang Indonesia, cintanya dia dengan tanah airnya. Terus tadi Ibu Wit ya Bu ya,
karena kita ngambil di sana ada kata-kata di situ adalah kemakmuran dan kekayaan yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya bisa kita tarik kesimpulan adalah harapan. Bapak Soekarno-Hatta memiliki harapan terhadap bangsa Indonesia. Nah, di sini jadi makna puisi sebelumnya itu adalah tentang semangat untuk mencapai Indonesia menjadi lebih baik. Terus Bapak Soekarno juga menggambarkan harapan-harapan dia bagaimana membangun bangsa Indonesia itu menjadi lebih baik. Terus berharap bangsa Indonesia itu memiliki masa depan yang cerah. Terus dia juga mempunyai harapan membangun masyarakat yang bijaksana, menjadi tempat yang penuh dengan kasih sayang dan maju. Nah, di sini dari puisi ini apa sih keterkaitannya dengan visi sekolah? Ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari puisi ini kan banyak sekali harapan, terus cita-citanya, sama seperti visi sekolah yang telah kita buat. Ada banyak harapan di sana kita kalau Pak Soekarno ingin masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih cerah. Sama seperti kita sebagai guru, kita mempunyai visi di sana Pak Soekarno dia berharap anak bangsa Indonesia, kalau kita anak didik kita. Nah, sekarang kita lihat sebelum ke sana visi dulu, kita harus paham dulu apa itu visi. Visi itu adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, dan nilai masa depan dari suatu organisasi. Organisasi di sini karena kita di sekolah, jadi ini adalah milik sekolah. Jadi kata-kata, rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, dan nilai masa depan dari suatu sekolah tersebut. Terus di sana juga bisa sebagai ada tujuan. Dan visi itu tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya. Di sana kan kita tiap tahun itu ya, kita bentuk visi ya, kita bawa visi. Nanti dari visi ini memiliki fungsi untuk menentukan masa depan, terus memotivasi dan inspirasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal untuk sekolahnya. Nah, di sini, jadi visi itu ada cita-cita. Terus di visi itu juga ada impian, di visi itu juga ada tujuan, dan di visi itu juga ada nilai untuk masa depan. Nah di sini ini saya tampilkan visi kita. Tadi saya sempat foto di depan bahwa visi sekolah kita itu ada impian, ada cita-cita dan harapan. Jadi terbentuklah suatu visi dari sekolah kita. Visinya adalah unggul, terampil, beriman, dan berwawasan global. Itu adalah visi sekolah kita dengan misi melaksanakan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah yang berwawasan global dan berkebinekaan. Terus yang ketiga, mengembangkan potensi siswa di bidang non-akademik. Yang keempat, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama menuju profil pelajar Pancasila. Nah, dari visi ini kita lihat visi ini. Nah, dari visi ini kita akan melengkapi kalimat perumpang. Nah, di sini kita akan melengkapi yang pertama. Saya minta kita diskusi ya Bapak Ibu ya. Kita akan melengkapi kalimatnya. Di sana kita memimpikan murid yang, kalau misalkan Bapak Ibu kita melengkapi kalimatnya berdasarkan visi yang sudah kita buat, kan kita kalau mau buat visi paling tidak kita ada panduannya dulu. Jadi di sini kita sebagai guru itu bisa memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ya seperti apa murid? Unggul, ya karena udah ada di visi kita tadi kan. Apalagi? Mandiri, berwawasan. Banyak sekali nak mimpi-mimpi terhadap kalian itu. Menjadi anak yang terampil. Tadi sudah ada di visi kita kan. Mempunyai anak yang berkarakter. Apalagi sekarang sedang digaung-gaungkan profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi. Jadi kita memimpikan anak-anak kita yang memiliki jiwa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, terus selanjutnya kalimat selanjutnya kita akan melengkapi kalimat kita percaya bahwa murid kita adalah, kita percaya bahwa mereka memiliki
Ya betul sekali Bu. Kita percaya mereka itu memiliki bakatnya masing-masing, tidak ada yang sama. Memiliki potensi yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Kita percaya itu karena setiap manusia itu tidak ada yang sama. Kembar identik pun tidak bisa dikatakan sama 100%. Jadi kita percaya bahwa murid-murid kita itu beragam macamnya. Terus selanjutnya kita lengkapi lagi. Nah, di sekolah kita mengutamakan Bapak Ibu? Di sekolah, iya kita mengutamakan disiplin. Itu pasti ya. Dari dulu kita memang sudah mengutamakan disiplin. Terus apa lagi? Kita mengutamakan apa nak? Di sekolah kita mengutamakan apa selain kedisiplinan? Sopan santun. Oh, pintar sekali. Apa lagi nak? Kerjasama. Oke, bagus. Terima kasih Indra. Ya, jadi benar ya, kita di sini mengutamakan disiplin, sopan santun dan kerjasama. Itu hanya sebagian kecil, adanya masih banyak lagi kita di sekolah kita ini. Terus selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalian sadar apa? Kalian kan sebagai murid, kalian menyadari bahwa kalian apa? Bahwa kalian memiliki kontraknya apa? Sebagai seorang siswa, ya kan? Kalian sadar bahwa kalian itu adalah seorang murid, itu ya. Terus selanjutnya di sini kita warga sekolah, kita sebagai warga sekolah itu yakin untuk apa? Kita sebagai warga sekolah di sini kita yakin untuk melakukan suatu perubahan yang namanya Prakasa Perubahan. Nanti ada beberapa program-program yang sudah kita jalani. Mungkin nanti ada beberapa Prakasa Perubahan, ada tambahan-tambahan sedikit. Terus ada mungkin nanti ada beberapa program yang sudah ada, terus bisa kita kembangkan lagi nantinya. Terus selanjutnya yang terakhir itu adalah saya dan rekan sekolah saya paham bahwa kita apa Bapak Ibu? Siap melakukan, iya kita di sana siap untuk melakukan perubahan. Nah di sini tadi visi sekolah kita itu adalah unggul, terampil, beriman, dan berwawasan global. Menurut Bapak Ibu saya mau tanya lagi. Di sini apakah visi kita sudah berpihak pada murid atau tidak berpihak pada murid? Iya, berpihak pada murid. Kita menginginkan anak-anak yang unggul, kita menginginkan anak-anak yang terampil, beriman dan berwawasan global. Semuanya berpihak kepada murid. Karena di sini visi kita sudah berpihak kepada murid, maka kita akan melakukan identifikasi program-program sekolah yang sudah kita lakukan. Di mana identifikasi ini adalah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala arah. Terus kita akan melakukan identifikasi dengan mengembangkan program yang bisa dan sudah kita lakukan di sekolah. Nah di sini ada beberapa program, ya Bu ya, program yang sudah kami jalani. Tapi mungkin nanti ada beberapa Ibu saya izin tambah ya. Saya izin tambah. Inilah tadi yang namanya Prakasa Perubahan, suatu perubahan. Yang pertama itu program kayaknya kita program yang pertama ini Bu, yang utama sekali. Seperti kemarin kita ikut Ibu Nasti ke salah satu sekolah yang ada di Musyawarah. Saya itu sangat terpana sekali sampai datang senyum, sapa, salam. Itu bukan hanya dengan murid, sesama guru. Jadi kalau misalnya hari ini ketemu sama PRA 10 kali, maka salaman sama PRA itu 10 kali. Jalan ketemu saliman. Iya, jalan lagi. Lalu kita sebagai tamu kan datang, oh Ibu saliman. Kita sudah kan kamu udah saliman 1 kali kan? Terus ketemu lagi di jalan Ibu, salimin lagi. Jadi aku tuh agak terkesan, Masya Allah ini kok kita tuh kayak sopania gitu ya. Iya bener sih, sebenarnya
tahu. Bu Desti kayaknya disalibin berkali-kali loh Bu, sama Bu Desti kan. Iyalah. Jadi di sini senyum sapa salam. Kita sudah ngelakuin ya, Bu. Kita sudah ngelakuin senyum sapa salam. Tapi kayaknya kurang maksimal. Ya enggak ya? Kalau ketemu sama ibu malah sama ibunya disapa lah ibunya ini. Jangan kabur. Ya jangan menghindar. Jadi salah satu program yang ingin saya kembangkan nanti ketika kita masuk senyum sapa salam. Nah, tapi di sini kita akan berdiskusi bagaimana biar program senyum sapa salam ini terjalan nih, bisa terwujud nanti apalagi kita mau tahun ajaran baru kan. Jadi kalau tahun ajaran baru kan kita mudah untuk memulai suatu perubahan yang baru. Nah, di sini saya minta bantuan dari Bapak Ibu. Kita akan diskusi bagaimana kita mengembangkan bentuk senyum sapa salam ini. Jadi bukan hanya anak-anak saja ke kita, tapi kita ke teman-teman, kita ke semua warga sekolah, baik itu kebersihan, jaga malam, guru, staf TU, anak-anak. Jadi maksud saya itu kita diskusi di sini, kita bahas satu-satu ya Ibu, ini tentang program-program. Ini program yang saya tampilkan ini ada sebagian yang bukan sebagian sih, memang mayoritas sudah sering kita lakukan program-program ini. Tapi mungkin nanti ada ide muncul dari Bapak Ibu untuk kita melakukan perubahan apa lagi selain yang sudah saya sajikan di sini. Jadi kita bisa melakukan perubahan. Jadi kita diskusi dulu ya Ibu ya, bagaimana caranya kita senyum sapa salam ini akan terwujud dengan sempurna seperti yang kita inginkan. Ibu ada idenya, Ibu Suci, gimana Ibu? Ibu Nadia, bagaimana Ibu Nadia? Jadi yang harus kita lakukan agar kegiatan senyum sapa salam kita ini, biasanya orang bilang 5S ya, senyum sapa salam sopan santun, 5S kan, agar 5S ini dapat terjalani dengan sempurna. Nah, jadi intinya mulai dari diri ya Bu ya. Iya ya Ibu ya, benar sekali. Jadi intinya ini mungkin mulai dari diri kita dulu. Kita membuka diri untuk melakukan senyum sapa salam. Nanti biasanya itu anak-anak dia akan melihat apa yang dia contoh. Yang kita kasih contoh baik itu biasanya contohnya aja seperti yang saya katakan tadi. Saya terinspirasi dari salah satu sekolah yang kalau ketemu itu dia saliman terus, sapa-sapa terus, senyum-senyum terus. Jadinya muncullah di ide saya ingin mencontoh perilaku dari sekolah itu. Makanya muncullah ide saya, sepertinya ini kayaknya bagus diterapkan di sekolah nih. Nah mungkin seperti itu juga nanti mungkin kalau anak-anak melihat kita saling tegur sapa, saling senyum, walaupun pagi sudah ketemu, siang ketemu, masalah lagi kita saliman lagi ya. Jadi bukan kita gila hormat, bukan gila hormat, bukan di sini. Dalam artian ya Nak ya. Jadi kita ya nanti kita akan belajar, kita akan mulai dari sekarang, bukan mulai dari nanti tahun ajaran baru tanggal 10, bukan. Mulai dari sekarang kita akan melakukan senyum sapa salam. Nah, terus selanjutnya tahfiz Quran. Tahfiz Quran ini Bu Erni memang sudah jadi program unggulannya kami sebagai sekolah penggerak, yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Walaupun tidak jadi sekolah penggerak, kita tetap lakukan ya Bu ya. Kita bakal ini tahfiz Quran ini banyak sekali manfaatnya, paling tidak menumbuhkan akhlak-akhlak anak, kecintaan anak terhadap keyakinannya. Nah, terus ada lagi program sekolah kita, itu kebersihan lingkungan sekolah. Kita akan terus mengembangkan kebersihan lingkungan sekolah ini apapun yang terjadi, karena kalau suasana sekolah kita nyaman, suasana sekolah kita bersih, kita pasti enak di sekolah itu. Nah, jadi untuk program sekolah, untuk kebersihan lingkungan sekolah ini mungkin akan terus kita lanjutin ya Ibu ya. Nah, ada lagi yang agak beda lagi di sini adalah literasi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Bagaimana Bu Nasti untuk kegiatan literasi kita? Kita kan ada pojok literasi tuh, di kelas-kelas ada, terus di lapangan juga ada. Bagaimana kalau misalkan kita literasi ini sebelum KBM dimulai? Bisa ya Bu?
Iya. Tapi saya tuh pernah baca loh Bu ya, tapi saya pernah baca selain buku, tapi kalau kita nih handphone ya Bu ya, kalau handphone kan kita agak penggunaan handphone belum maksimal. Artinya kita tuh penggunaan handphone itu kan belum bebas. Tapi saya pernah dengar itu membaca berita-berita di internet. Ada, tapi kayaknya kita belum bisa ya kayak gitu ya Bu ya. Jadi ini untuk literasi sebelum KBM dimulai. Nah ini kalau kayak gini berarti kita gimana nih masuknya teman-teman? Apa? Iya, gitu ya. Berarti kita harus membuat lagi pojok literasi yang ada di kelas. Ya, kita buat lagi pojok, diaktifkan lagi. Benar sekali Bu, terima kasih ya sarannya. Jadi nanti literasi sebelum KBM ini bisa kita lanjutkan ya Ibu ya. Terus senam sehat ini tiap Jumat minggu keberapa Mak kita nak senam? Minggu keempat ya. Jadi kita nih ada program senam sehat. Jadi kita tetap akan melanjutkan program-program ini. Terus ada pembacaan surat Yasin. Kita sering juga melakukan kegiatan pembacaan surat Yasin. Tapi yang di sini saya ingin melakukan suatu perubahan Ibu. Ide saya di sini sholat duha dan sholat zuhur yang terjadwal. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Untuk sholat duha kita ambil hari Jumat saja. Ya. Kalau tadi sempat aku mikirnya kalau sholat duha ini kan kita biasanya ada kadang-kala sesekali itu kita baca surat Yasin kan Bu. Nah gimana kalau misalnya di saat, maksudnya itu kan pada saat kita baca surat Yasin, jadi sebelum sholat baca surat Yasin kita sholat duha dulu sekali-sekali lah di lapangan, ajak anak sholat duha di lapangan. Mungkin itu salah satu perubahan nanti yang akan kita wujudkan. Terus untuk sholat zuhur terjadwal, kalau nggak salah seingat saya dulu kita pernah ya Bu ya, sholat zuhur terjadwal. Bagaimana kalau misalkan itu kita laksanakan lagi Bu? Iya, Ibu gimana Ibu? Program dari awal dulu, sekali bicara 2-3 pulau tidak pulang lagi. Senyum Sapa Salam. Sebetulnya kalau budaya Senyum Sapa Salam ini sudah programnya Pak Bupati, kalau nggak salah bukan Pak Rendra atau Pak Endra ya, sudah itu dulu. Nah, itu terhenti setelah COVID. Nah, kita sudah boleh kan salam-salaman. Nah, ini karena pengalaman ya, mohon maaf, sudah move on. Di SMA 2 BT dulu yang paling gencar itu Pak Yusef. Kami itu pagi itu kepala sekolah, guru piket minimal, baru wakil mendampingi itu jejer di depan menyambut siswa datang. Itu sudah kita senyum, menyapa, nah rambutmu kok gondrong, nih ketinggalannya kok ini nggak masuk satu. Nah itu, kamu belum pakai parfum. Itu sudah menyapa minimal kan, mengingatkan dan menegur, berdekatan lah. Sudah senyum, menyapa dan sudah salam. Saya malah kurang setuju. Nah kita kan mungkin mau makan kayak, jadi setiap tidak tahu, mohon maaf ya, karena tangan itu untuk segala aktivitas. Kita nggak tahu, kita ketemu dengan anak, mohon maaf anak-anak ya, kita nggak tahu anak habis pegang apa salaman kita nggak tahu untuk muka galu-galu kan. Nah, kalau saya ya yang pasti di awal tadi ketemu salim sudah itu ya. Kalau senyum terus nggak apa-apa sih, senyum itu budaya Senyum Sapa Salam. Dan insya Allah kalau mulai digerakkan ini justru saya menugaskan tugas dari saya khusus. Bu Vera, tolong ingatkan dari guru dulu. Kalau guru tidak saling menegur, ketemu saya lewat saja, tolong ayo ingatkan. Tugas saya ya untuk Bu Vera satu ya, ke depan ya, biar lulus jadi guru penggerak. Tugas dari saya, kalau ada sesama guru, bahkan guru tidak menegur kepala sekolah, tolong tegur, ingatkan. Nah, tugas Bu Vera sampai lulus 4 bulan ke depan. Oke.
Oke, Tahfiz Quran, alhamdulillah ya, kita selain baca Yasin juz 30 ya. Kalau juz 30 sudah semuanya bisa maju atau kembali ke juz 1. Kalau juz 30 itu kemarin ambil yang mudah itu Bu Eni ya, karena surat-surat pendek kan. Nah, ini kalau sudah hafal semua, kita jangan berhenti terus, kembali ke awal juz 1 misalnya. Teruskan, itu program sekolah penggerak. Andaikan Bu tidak lagi jadi sekolah penggerak, yaitu itu sudah lama itu saya programkan dulu di Bangun Jaya juga itu juga, dan itu antusias banget dari orang tua siswa. Dia terima kasih sebagian orang tua itu bahwa akan mengurangi aktivitas siswa memegang HP atau keliaran keluar rumah pada jam-jam aktif ya, misalnya di bawah jam 10 jam 9 malam. Mengapa nggak keluar? Karena ada tugas untuk setor hafalan. Nah, entah kapan besok, apalagi kalau dengan Pak Yosef waktu itu paling ditakuti. Kalau besok ada namanya setor hafalan juz 30 surat ini, Anas atau Alifas atau apapun, malam itu katanya tidak keluar-keluar. Orang tuanya sampai terkejut, biasanya selama ini keluar rumah entah kemana, kok ini kok ngedem di kamar aja. Rupanya ada PR, besok pagi ada setor hafalan. Kebersihan lingkungan itu sudah dalam 10K. Oke, literasi, pojok literasi kita di literasi umum sudah punya, pojok literasi kelas sudah diberdayakan sejak sudah lama sih, tidak hanya karena kita program sekolah penggerak literasi dan numerasi, enggak juga sih, sudah alhamdulillah pembacaan surat senam sehat tiap Jumat, kelang-keling sudah akan selang-seling. Untuk tadi itu sholat duha ya. Nah ini sholat duha saya bisa cerita karena pengalaman saja ya. Kalau dulu di SMA 2 itu Pak Yosef itu ini mengambil 1 Jumat dalam 1 bulan. Ini usis ya Rahmat ya. 1 Jumat dalam 1 bulan. Kita tiap Jumat itu kan ada kultum atau rohis. Nah, ambil saja untuk program sekolah penggerak Tahfiz Quran itu 2 Jumat. Ada senam ya. Ada senam juga lupa. Nah, ambil 1 sholat duha, ambil 1 untuk tahfiz, ambil 1 rohis, ambil 1 untuk senam. Pas kan? Jadi 4. Nah, jadi 1 untuk kultum atau rohis, 1 untuk tahfiz Quran, 1 senam, 1 sholat duha. Jadi sholat duha kan jam 7 sudah bisa dimulai. Kita apalagi mungkin 7:04 kan. Nah, di aula, di auditorium terbuka ini lebih bagus lagi. Wudhu kan kalau cowok kan harus ini kan nggak apa-apa di ruang terbuka. Cewek pun sebetulnya nggak apa-apa. Saya juga wudhu jarang buka jilbab, paling ini ditarik ke belakang. Kalau untuk rambut males buka jilbab, kuping buka aja sini. Nah, yang penting kan kesenggol. Kalau bersih insya Allah di rumah aja yang membersihkan. Itu jadi Bu Vera ya. Nah, tugas ini karena di program nanti kita pantau ya Bapak Ibu, kita bantu Bu Waka ya, program dari calon guru penggerak, salah satunya itu sholat duha, mengamankan sholat duha dan senyum sapa salam tadi untuk menghidupkan kembali, bukan baru, menghidupkan. Karena terpotong oleh COVID kemarin akhirnya tidak bisa salaman, sampai sekarang pun masih ada yang salaman hanya di dada. Oke, makasih, itu aja. Ambil Jumat, 1 Jumat dalam 1 bulan. Oke, makasih. Oke, terima kasih Ibu. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang akan kita lakukan. Salah satunya tadi yang sudah kita sepakati, sudah kita diskusikan bahwa itu adalah mengaktifkan kembali senyum sapa salam. Nanti mungkin di tanggal 10 ya Bu ya. Tanggal 10 kita bisa mulai berdiri cantik di gerbang, nyambut anak-anak, saliman, disenyum, disapa. Kan sudah lama kita tidak ketemu sama dia, sudah 2 minggu, jadi paling kaget kayaknya waktu ya. Nah, Ibu tiba-tiba di depan gitu ya. Pastinya program-program ini Ibu nih butuh bantuan anak-anak OSIS ya kan. Terus tadi nanti sholat duha kita lanjutin aja Bu, nanti setelah sholat kita baca surat Yasin kali ya Bu ya. Nanti akan ada suatu perubahan di setiap hari Jumat kita. Nanti kita atur jadwal, ada kultum, ada sholat duha sekalian membaca surat Yasin, terus ada juga tahfiz Quran sama yang terakhir senam. Nah, terus selanjutnya di sini kita Ibu melakukan suatu program di sini Ibu, saya membuat satu ide. Perlombaan yang membangun kreativitas siswa, seperti kemarin kita sudah melakukan lomba ranking 1 gitu kan Ibu ya. Mungkin nanti akan kita buat suatu perubahan di sini,
perlombaan apa saja yang kira-kira membangun kreativitas anak. Sekarang kita akan kayak kemarin kan sudah ada ranking 1 ya kan. Nah, selanjutnya apa lagi lah kira-kira lomba apa aja yang bisa membangun suatu kreativitas anak? Apa? Aduh, ranking doang. Berarti ini bisa bukan apa satu. Ada sih semalam itu sempat terpikir, tapi ini ya idenya suami kata dia. Adalah kata dia ngomong untuk membangun kreativitas anak ini salah satunya debat. Setahu gue iya ya debat. Ya bu, ya begitu kemarin MC ya bu. Iya MC, kita mencari bakat anak yang untuk MC. Mungkin bisa itu kan? Jadi itu akan menjadi suatu perubahan. Jadi kita lomba itu kalau misalnya kelas mapping tidak mesti lomba atau 17 Agustus atau lomba-lomba yang itu, mungkin kita bisa ambil dari perlombaan ini, debat, lomba MC atau lomba-lomba apalah yang pokoknya membangun suatu kreativitas anak. Terus pengembangan ekskul, kita ekskul banyak sekali bu di sini. Mungkin bisa lebih. Aku kalau ekskul ini memang sudah bagus lah ya. Kita setiap hari Sabtu ekskul, terus ada hari-hari khusus anak-anak ekskul, ya kan? Jadi untuk itu. Nah, terus ada lagi adiwiyata kelas atau yang biasa kita kenal sebagai juru kunci. Mungkin ini akan terus dikembangkan untuk kegiatan adiwiyata kelas. Jadi sayangnya Ibu Eka nggak bisa ikut di sini. Mungkin ada dia kegiatan luar kan, jadi maksudnya tuh maksud saya biar untuk adiwiyata kelas ini tetap terlaksanakan. Iya betul sekali. Jadi ada taman seperti itu ya. Jadi tamannya dihidupkan kembali. Jadi bukan kelasnya saja yang bersih, bukan kelasnya saja yang kinclong, tapi depan, belakang, sampingnya bagus. Oke Bu, terima kasih masukannya tadi. Ada taman ya, ada taman di setiap kelas. Nah, itu salah satu perubahan kan. Terus ada lagi bank sampah. Bagaimana cara kita menyadarkan anak tentang sampah, membuat dia jangan buang sampah sembarangan. Dia itu tanggung jawab dengan sampah yang sudah dia buat. Bagaimana lah ini Bapak Ibu? Coba kita diskusikan lagi. Untuk saya ngambil simpel aja tentang judulnya bank sampah. Mikirnya karena sampah. Kayaknya kita kemarin ada itu ya Bu ya, ada bak sampah yang itu ya Bu. Gimana kalau kita hidupkan lagi itu untuk sampah itu Bu? Iya, pemisahan sampah benar sekali Bu. Kemarin itu sudah, tapi stop tadi mungkin karena COVID. Jadi maksud saya itu untuk program bank sampah ini kita aktifkan kembali lagi. Untuk bank sampah nanti organik, anorganik. Mungkin ada petugas-petugasnya kali ya Bu ya. Ya nanti ada petugas-petugasnya. Mungkin nanti ada guru-gurunya yang terlibat seperti itu kan. Terus mungkin apa lagi ya? Mungkin bisa jadi ini nih kali ya, jadi suatu inovasi buat apa Bu? Buat kertas itu ya Bu ya, buat kertas itu ya? Buat kertas itu. Jadi memang benar-benar suatu kita dari sampah bisa berinovasi, tapi kalau dari sampah-sampah plastik bagaimana kita mengatasinya mungkin nanti ke depannya ya Bu ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau kita lanjutkan lagi diskusinya, karena ini udah programnya sudah banyak sekali yang mungkin ada yang akan terus kita lanjutkan dan akan kita mulai kembali. Ini teman-teman sekarang kita diskusi dulu. Ini tadi ke sekolah, ke program-program yang untuk sekolah. Sekarang kita antara kita dan anak ketika kita di kelas. Nah, di sini kita akan diskusikan. Jadi intinya untuk filosofi Bapak Darantara itu kan seperti kata Ibu tadi, yang penting kita itu bahagia dulu, membuat kelas itu nyaman dulu. Jadi sebelum kelas dimulai, ini bagaimana kalau kita sepakati bersama, kita membuat suatu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, selama ini yang kita tahu, yang kita buat itu adalah peraturan. Contoh, ya, aku apa peraturan di kelas itu? Aku pasti ingat. Kalau masuk kelas Ibu tidak boleh masuk. Kalau sudah masuk tidak boleh keluar. Kalau sudah keluar tidak boleh masuk. Itu kan? Itu
peraturan gitu ya. Kan karena kita buat suatu peraturan, selama ini saya itu selalu membuat peraturan-peraturan. Tapi di sini kita ubah peraturan itu menjadi suatu keyakinan. Ya. Suatu kesepakatan yang diyakini. Jadi kalau misalkan kita sudah buat suatu kesepakatan, jadi kesepakatan ini kita buat jangan banyak. Kalau buat banyak, jangan bingung. Jangan Ibu Vera 5, jangan Ibu Nasti 7, saya jangan Ibu Yuli 10. Kebanyakan enak yuk. Sepakati, enak inget. Jadi kita buat suatu kesepakatan kelas dibikin baik. Nah, jadi gimana menurut Bapak Ibu? Kita diskusi buat kesepakatan kelas dulu. Tapi kesepakatan kelas ini harus disepakati antara kita sama anak. Nah, di kesepakatan kelas ini bukan kita yang buat. Ya, siswa. Contoh, kita tanya nih. Anggap aja tadi kalau contoh nih kalian apa nih? Angkat layar ya. Kita yang langsung praktek ya. Kesepakatan apa yang akan kita buat untuk pelajaran matematika? Ibu siapa? Selama ini kan ibu yang kasih peraturan udah boleh bagi saya kayak gini. Tapi kesepakatan itu harus kamu yakini, harus kamu jalani. Nanti akan kita buat dan kesepakatan itu konsekuensinya apa kalau kita melanggar. Kamu nenek yang buatnya. Contoh, misalnya hari ini udah buat PR, ada tugas nih. Kemarin kan kita heboh sebelum ujian menyelesaikan tugas, ya kan? Nah, jadi jangan sampai kejadian kemarin itu terulang kembali. Itu buat kesepakatan. Ini kasih contoh ya. Menyelesaikan tugas tepat waktu atau kesepakatannya mengerjakan tugas tidak sanggup tuh gawe ke tugas ibu ini ngumpul hari inilah. Di sini kita buat kesepakatan. Kapan? Misalnya 2 hari setelah Ibu Vera ngasih tugas. Tapi konsekuensinya kalau kamu nggak ngumpul ya mana? Kita sepakati lagi, kita buat lagi kesepakatan lagi. Apa konsekuensinya kalau kalian melanggar dengan kesepakatan yang kita buat? Nah, seperti itu akhirnya contohnya. Jadi Ibu nanti kita akan ya Bu ya nanti mungkin di awal rapat pembinaan nanti kita akan mungkin dari PA akan mengumpulkan ide, kita akan membuat suatu kesepakatan kelas sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dan kesepakatan kelas itu harus ditempel di dinding kelas yang bisa dibaca sama anak. Jadi ketika dia masuk kelas, ada kesepakatan masuk kelas, kesepakatan lagi nih. Jadi dia biar kalau dia sering baca, sering jiwa ingat kayak lama. Nah seperti itu. Terus untuk membuat anak kelas ya kan kita tidak mungkin terus menonton belajar itu kan ngasih materi terus ya kan. Gimana kalau kita buat suatu perubahan di dalam kelas itu, kita bukan hanya memberikan suatu materi, sekali lah anak-anak itu kita ajak explain seperti kata Ibu tadi, salah satunya explain dulu. Atau misalkan kita manfaatkan suatu teknologi, aplikasi seperti mengerjakan soal. Jadi kan ada aplikasi itu kalau dalam mungkin nanti Vera ajarin lah nanti kita buat ngerjain soal pakai kuisis itu seru sekali tuh. Kalau pakai kuisis itu anak tuh belum kalau apalagi kalau misalkan kita kasih hadiah. Ayo siapa nih nanti dia ngerjain soal misalnya nomor 1, 2 tambah 3 sama dengan ada anak tuh yang nak gawe cepet-cepet itu kurang yuk. Dia tahu kan Ibu. Ini karena dia ketinggian kuat pengen aku bilang tapi yang pertama sekali jawab tuh langsung muncul si A ya. Nanti setelah berapa soal nanti ada siapa yang di satunya. Nah itu mungkin bisa mengaktifkan anak-anak bahagia kan kalau kasih hadiah kan? Mungkin kalian bisa bahagia kan? Nah jadi nanti di situ terus nanti mungkin sesekali kita melakukan setelah kegiatan belajar mengajar itu kita buat refleksi. Selama ini kita mengajar itu hanya sudah batas ngasih materi, kasih tugas, udah selesai ya. Kasih penilaian, kita nilai, kita kembalikan ke anak. Coba sekali-sekali, bukan sekali-sekali sih, tapi memang seharusnya setiap masuk kelas itu setelah selesai pembelajaran di akhir pembelajaran 10 atau 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu pada kegiatan penutup kita buat suatu refleksi ya. Jadi kita minta tanya sama anak-anak
macam-macam untuk refleksi itu bisa disampaikan langsung atau bisa juga menggunakan aplikasinya Jamboard atau Padlet bisa. Jadi kalau anak yang sulit untuk menyampaikan sesuatu yang malu-malu ngomong, dia bisa menulis apa yang ingin dia katakan. Nah, ini ada aplikasinya, itu boleh nanti kita akan pelajari. Itu mungkin ada suatu bahasa perubahan di sana. Terus nanti ada lagi untuk yang gimana kepada anak. Selama ini biasanya kita kalau baca doa itu biasanya ketua kelas, ya kan? Nah, coba kalau sekali-sekali, pas sekali sih, memang harus ini dijalani suatu dia perubahan. Gantian, jangan anak ketua kelas terus. Jadi boleh si A, boleh si B, besok si C. Tapi dikasih tahu kalau ada tipe anak yang nggak bisa respon langsung, akhirnya dia pakai doa apa? Jurus 1000. Mari kawan-kawan kita berdoa untuk agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Nah, jadi maksudnya bagaimana kalau kita buat satu perubahan, kita bilang besok kamu pas pelajaran ibu kamu sebagai pembuka doa ya. Nanti dia bisa membuat suatu kata-kata ya, oleh Tuhanku semoga apa yang kami dapatkan hari ini bermanfaat untuk kami, bisa menjadi kami pribadi menjadi anak yang lebih baik lagi. Jadi dia membuat suatu kata-kata, jadi kita membuat suatu perubahan, dia itu tampil memunculkan ide-ide seperti itu. Mungkin hanya itu ya ibu ya, perubahan-perubahan yang nanti yang tadi di sekolah, terus perubahan-perubahan yang kita lakukan di kelas. Perlahan-lahan semuanya memang butuh proses, tidak bisa semudah seperti membalikkan telapak tangan. Begitu juga saya yang tadinya pernah mendapat predikat sebagai guru tergalak. Saya ingin melakukan suatu perubahan, kalau bisa saya jangan guru tergalak lagi. Jadi memang sulit. Mungkin nanti kalian akan bingung apa itu ya, gitu ya. Insya Allah kita akan melakukan suatu perubahan di sini. Mulai dari diri kita memang benar-benar menganggap bahwa anak-anak dididik kita ini adalah hak layaknya anak kandung kita, biar nanti apa yang didapatkan oleh anak kita itu sama seperti yang didapatkan oleh anak didik kita. Karena saya percaya hukum karma itu berlaku. Saya sudah punya anak dan saya sangat takut kalau anak saya diperlakukan sama seperti saya memperlakukan anak saya kalau tidak baik terhadap anak saya. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin mencintai anak saya biar anak saya dicintai oleh gurunya. Anak kandung saya maksudnya ya. Anak kandung saya itu dicintai oleh gurunya. Sama seperti saya yang mencintai kalian. Oke, mungkin aja itu ya. Terima kasih. Mungkin ada sampai sana untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Bu Vera. Jadi Bu Vera nih kayak visi-visi calon apa tuh Bu? Calon pilkada. Semangat ya. Jadi itulah ya visi-visi yang dikonsepkan, yang diajak oleh Bu Vera untuk berdiskusi. Tapi sebagai refleksi kita bersama, diskusinya banyak Bu Vera ya. Dan tadi diskusi itu timbul dari masing-masing Bu Vera. Jadi kan tidak kayak kampanye Bu Veranya seperti itu ya. Sejauh ini bagus sudah. Semoga apa-apa yang kita harapkan bersama itu dapat terlaksana. Kemudian prakarsa perubahannya itu nanti benar-benar dilaksanakan Bu Vera, kemudian didokumentasikan juga sebagai bagian dari pembelajarannya. Terutama tadi saya mencatat tuh ada sapa senyum salam, tapi ingat kalau di anak TK SD kan di depan tuh ditempel ya, ada milih, kamu nak milih apa? Milih peluk, milih tos, milih apa? Nah kalau SMA jangan peluk, bela nanti penyalahan seksual. Jadi yang mana? Jadi yang bagian peluknya tuh TKB. Nanti saya berbaris, yang mana? Untuk mendapatkan menemukan rasa bahagia siswa dalam kelas. Jadi timbulkan dulu tadi filosofi KHD-nya itu menciptakan bahagia itu jangan lupa. Karena untuk IT, teknologi anak-anak bisa di tangan, sebelum teknologi di tangan dia udah bisa. Kadang-kadang dia bisa duluan aplikasi daripada kita. Karena dia tumbuh dalam alam
generasi Z, sementara kita generasi Y, ya kan? Kita belajar terus malam, nanti nengok ya baca, kan ya? Seperti itu. Jadi kita kewajiban kita adalah menimbulkan filosofi KD, menimbulkan rasa bahagia. Mungkin itu beberapa yang akan diaktifkan lagi. Yang lain-lainnya itu mantap sudah, dan juga kesepakatan kelasnya. Kemudian di dalam tadi selang-seling dalam setiap mapel, oh udah jenuh ya Bu nanti, oh SBG-nya apa nih? Nah maka beberapa sebagai TGP boleh dong di ruangan ini kursinya dipikirkan, di upgrade SBG apa nih terbaru biar teman-temannya itu biar tumbuh, jadi bisa menerapkan di kelas ya. Sebagai gurunya harus bahagia juga Bu Vera. Jadi Bu, jangan diajak diklat terus Bu. Jadi refleksi gitu sekali Bu, refleksi juga kemana upgrade SBG, main-main dalam sini gurunya. Jangan siswanya, biar bisa diterapkan ke siswa. Yang lainnya udah bagus sebagai sekolah penggerak. Nah kemudian untuk refleksi, sebagai dalam modul ajar, kegiatan refleksi itu wajib kan, penting ya. Ya ada ATP, CP, itu harus ada refleksi. Refleksi itu adalah apa yang udah kita lakukan, udah baik, gimana bagus lagi. Apa yang belum, gimana supaya bisa tercapai, itu wajib itu dalam setiap kegiatan pembelajaran apapun. Oke, semoga apa yang telah dirumuskan oleh Bu Vera ini adalah merupakan sebuah prakarsa perubahan yang benar-benar itu tinggal dikit lagi, yang lainnya udah. Jadi makanya saya gali yang kebermaknaan aja, yang lainnya udah mantap karena pada bagian dari sekolah penggerak. Karena kita ambil clue-nya adalah tadi kita berpihak pada siswa kan. Kalau filosofi KD kadang-kadang itu yang kita lupa. Ya, yang terpenting dari filosofi KD itu adalah berpihak pada siswanya apa? Menciptakan siswa bahagia untuk datang ke sekolah dan di dalam kelas. Seperti itu. Dan Bu Vera tadi nggak mau jadi guru yang tersangar. Jangan dong katanya. Saya mau jadi guru yang teramah. Nah, jadi kan ada sekolah ramah anak ya Bu ya. Bu Vera mau jadi ramah. Ya nggak mau yang karena nggak boleh lagi killer-killer sama siswa kalau dalam filosofi KHD dan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu kepala sekolah yang kami hormati, itu tadi kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bu Vera. Sekali lagi kita kasih aplaus ya. Kita berikan support system yang bagus terutama untuk rekan-rekannya di sini sebagai sekolah penggerak untuk menjadikan Bu Vera menjadi guru penggerak yang benar-benar bisa menggerakkan, bergerak dan menggerakkan ya. Seperti itu, yang lain-lain udah bagus. Kemudian ini dari sekolah penggerak semuanya bisa jadi coach ya Bu ya, karena udah diajak Ibu untuk latihan ke mana-mana, jadi bisa jadi instruktur juga, bisa menjadi ke sekolah imbasan ya Bu ya, sekolah imbas seperti itu. Itu yang dapat kita buat dan kita lakukan bersama-sama hari ini. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bisa melakukan diskusi ini dengan baik, kemudian bisa aktif. Terima kasih juga hadir dalam undangan Bu Vera. Bu Veranya saya yang nyuruh untuk hadir dalam libur karena dalam kegiatan ini ke depan kita banyak kegiatan di sekolah. Karena minggu depannya Bu, kita udah loka karya Bu. Jadi memang pihak DGP-nya udah usul ke pusat. Itu memang udah jadwal dari pusat melakukan kegiatan pendampingan di masa libur. Jadi kata Bu Vera nanti ya pas sudah masuk sekolah, saya juga di sekolah kurikulum juga nyusun jadwal juga belum. Jadi kita bagi-bagi deh. Semoga nanti kegiatannya terlaksana tanpa mengganggu aktivitas yang lain Bu Vera. Seperti itu, terima kasih. Dan Bapak Ibu semua, itu tadi rangkaian kegiatan kita pada kegiatan pendampingan di LOA ini. Anak-anak juga terima kasih sudah hadir. Marilah kita dengan mengucapkan lafaz Bismillah untuk melakukan prakarsa perubahan tadi untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan dukungan dan support dari rekan sejawat, kepala sekolah dan siswa semuanya. Saya selaku pemandu pada kegiatan pendampingan ini, mohon maaf jika ada kata salah, pada Allah mohon ampun. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir acara kami melakukan sesi foto bersama. Demikian video tentang pendampingan individu yang telah saya lakukan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua.